Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita akan bahas satu video khusus tentang saham ARA ya, atau yang biasa disebut dengan auto reject atas. Nah, umumnya sendiri auto reject atas itu adalah istilah ketika suatu saham itu naik melebihi dari batas atas yang ditentukan. Batas atasnya ini bergantung pada fraksi harga ya. Kalau kecil, misalkan fraksinya itu 50 sampai dengan 200, maka dia akan arah itu di atas saat dia mencapai kenaikan 35%. Sedangkan saat sahamnya itu 20, harganya 200 sampai dengan 5000, itu dia akan arah jika kenaikan per harinya itu 20%, dan jika di atas itu 25%, dan jika di atas itu adalah jika kenaikannya 20% dalam satu hari. Nah, banyak orang yang mengincar saham-saham ARA ya, dengan harapan saham ARA tersebut akan naik lagi pada keesokan harinya, atau bahkan tujuannya adalah saham tersebut akan ARA lagi keesokan harinya. Nah, ini apakah sebenarnya mungkin? Dan bagaimana teorinya dan bagaimana skenario-nya, kita lihat ya pada pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran kali ini itu kita bagi dua. Yang pertama adalah jika saham tersebut ARA dengan akumulasi dari non-retail dan juga akumulasi dari retail ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah kita melihat saham yang ARA dengan akumulasi dari non-retail. Ya, kita lihat di sini PYFA itu ARA dua kali, di tanggal 21 Juni dan juga di tanggal 14 Juli. Ya. Nah, ini yang kita akan telusuri adalah yang di tanggal 14 Juli. Kita masuk ke stock trading history ya. Stock trading history-nya di sini kita lihat dulu. Pertama kita analisis dulu broker summary-nya. Di sini buyer-nya 5 teratas itu adalah YP, LG, MG, PD, dan YB. Sedangkan seller-nya 5 teratas itu YP, KBH, PD, dan CC. Kenapa di sini kita katakan sebagai skenario non-retail ya, akumulasi? Karena kalau kita jumlahkan netnya, YP ini buy 52.000 tetapi sell 62.000. Jadi YP ini sebenarnya tidak akumulasi, melainkan distribusi di saham PYFH di hari tersebut ya. YP ini distribusi sebanyak 10.000 lot lah, kurang lebih. Nah, lalu di sini LG itu yang beli ya, karena kalau kita lihat di sellernya LG ini tidak ada. Jadi kurang lebih 48.000 ini adalah net buy akumulasi dari LG. Begitu juga dengan MG ya. MG kita lihat di sellernya juga tidak ada. Jadi 27.000 ini adalah net buy akumulasi dari MG. Sedangkan di sini kalau kita lihat ya, sellernya ini terbesar berarti ada di KK, ini adalah retail. YP tadi ya dengan net sellnya kurang lebih 10.000, PD ini juga adalah retail, dan CC. Jadi totalnya ini sellernya hampir mayoritas ini retail, sedangkan buyernya utamanya adalah LG dan MG ya, dengan mayoritas ini adalah non retail. Jadi ini masuk ke dalam skenario akumulasi dari non-retail ya, untuk saham PYFA. Nah, sekarang kita teliti satu persatu. Kalau kita lihat di sini MG ini rata-rata buy-nya ada di 1218 ya, dan LG ini di 1150. Jadi kalau kita tarik ke bawah ya, trade history-nya kita tarik terus ke bawah.
Maka di harga 1150-an kita mulai melihat LG akumulasi. Jadi LG akumulasi terus menerus kurang lebih di harga 1150 sampai dengan 1100, 1200 lah ya, 1200-an. Sedangkan MG ini masuknya agak telat di sekitar harga 1200-an. Nah, jadi MG ini mulai beli di harga 1215-an. Ya gitu ya. Sedangkan JP ya, YP ini mulai beli dan mulai jual itu di harga 1170-an. Ya, ini dia beragam. Dia belinya di dalam range hari ini dari awal di harga 1150-an ya. Ini mulai ada masuk JP sampai di akhir menjelang market di mana mulai arah, di mana mulai harganya mulai tinggi ya, mulai arah, dia mulai mengakumulasi lagi. Ini normal ya untuk retail, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, retail itu menganggap harga saham yang arah itu kemungkinan besoknya akan meningkat lagi atau akan arah lagi. Nah, ini coba kita lihat skenarionya keesokan harinya ya, di tanggal 15. Kita masuk ke dalam skenario dia di jam awal market ya. Karena kalau kita lihat di penutupan closingnya ini turun lumayan jauh ya, ini turun 6% atau bisa dibilang ARB bahkan. Nah, kita coba melihat ke bawah apa yang terjadi. Ya, di sini kita analisis dulu ya di jam 9. Di jam 9, di sini di hari kedua YP yang menjadi akumulasi beli ya. Dengan total 33.000, kalau kita lihat netnya dikurangi dengan sell-nya itu sekitar 4.000-an. Dia belinya. LG masih akumulasi beli ya, 16.000 LG yang kemarin. Di sini belum terlihat kalau dia melakukan jual. Nah, tapi yang unik di sini adalah ada munculnya MG. MG ini hampir menjual seluruh sahamnya yang kemarin dia beli di PYFA dengan harga yang cukup tinggi 1.200. Nah, ini yang kemarin menjadi akumulasi jual ya, YP, CC, PD dan lain-lain ini. Kalau untuk PD ini dia akumulasinya masih net sell ya, net sellnya di harga 1.200-an. CC ini juga beli ya, akumulasinya masih akumulasi beli, dan CP ini akumulasinya masih akumulasi jual, net sell. Nah, ini yang terlihat adalah berarti skenario-nya bisa kita abaikan ya, YP, CC, dan PD, karena dia beli dan keluar. Di retail itu beli dan masuk di sini. Dia ingin, mungkin kebanyakan dari retail ingin take up kayak gitu ya. Tapi yang aneh di sini adalah ya, di sini di jam 9 ya, di jam 9 kalau kita geser kita bisa lihat langsung kalau MG itu langsung menjual di harga highest di 1.320. Dia terus melakukan sell ya di harga 1.300 ya, di range harga 1.300 itu dia melakukan sell. PD yang kemarin melakukan beli sedikit-sedikit itu juga mulai melakukan sell, yang artinya retail itu tidak sabar menunggu harga. Begitu dia naik sedikit ya, dia langsung sell. Kemarin dia close di 1.240 rata-ratanya PD yang di situ. Di akhir dia melakukan sell di akhir, di awal market. Jadi dia ingin menggunakannya untuk take-top. Nah, kebanyakan retail itu seperti ini di dalam skenario di hari ini ya. Di PYFA kebanyakan retail itu memanfaatkannya untuk take-top. Sedangkan MG yang beli di harga lumayan rendah kemarin, ini sekarang langsung menjual barang. Ya, ini langsung menjual barang di harga tinggi, sehingga MG menjadi
seller di sini. Di saat MG selesai menjual barang ya, harganya itu mulai turun setelah itu. Nah, dan di sini YP baru melakukan penjualan. Di sini YP baru melakukan penjualan yang artinya retail kebanyakan sudah melakukan cut loss di posisi ini ya, karena kemarin dia beli YP di range sekitar 1170-an ya, sampai dia melakukan cut loss ya di harga sekitar 1150-an seperti itu. Jadi skenarionya apakah, jadi kalau kita simpulkan skenarionya, apakah menarik jika saham ARA dengan akumulasi utamanya dari non-retail? Jawabannya tidak, karena keesokan harinya non-retail ini pasti jualan, sedangkan retail ini akan sibuk mencoba tektok ya, atau tukar-tukaran barang, dan ini juga meningkatkan penjualan. Ini menyebabkan di keesokan harinya saham yang ARA dengan akumulasi non-retail ini akan mengalami penurunan harga yang signifikan, karena non-retail yang sebelumnya sudah melakukan akumulasi langsung melakukan penjualan di awal market. Ini bisa Anda tes sendiri ya, menggunakan cara saya tadi, analisis saya tadi, di saham-saham yang ARA lainnya yang akumulasinya adalah non-retail. Skenarionya kebanyakan sama. Oke, sekarang kita masuk ke skenario kedua, di mana saham bagaimana dengan saham ARA yang akumulasinya atau net buy utamanya adalah retail. Ini contohnya ada di saham SDPC di tanggal 22 Juni. Ya, SDPC di 22 Juni ini ARA ya, mengalami ARA, dan kalau kita lihat di 22 Juni ya, kita analisis dulu di tanggal 22 Juni SDPC ini di 21 Juni kita bisa lihat di sini akumulasi utamanya ya, net buy utamanya ada di PD sebesar netnya itu 21.000. Kalau kita kurangi 41.000 dengan sell-nya 20.000, net buy-nya itu 21.000, dan juga YP net buy-nya juga sekitar 21.000. Kalau kita kurangi antara 31.000 dengan 10.000 ya. Jadi akumulasi utamanya di sini berbeda dengan saham PYMA tadi. Akumulasi utamanya adalah di PD dan YP, yaitu adalah retail. Sedangkan sellernya di sini yang paling besar adalah XA ya, dia 17.000, dan juga DX di sini 8.000. Ya, di sini juga ada XC ini juga melakukan akumulasi beli ya. Ini di harga 10.000 meskipun jumlahnya lebih kecil daripada retailnya ya. XC ini adalah non retail. Nah, setelah itu kita mau melakukan analisis trade history per menitnya. Ya. Ini kalau kita lihat PD dan YP beli di harga PD di harga 163, dan YP ini lumayan tinggi di harga 170 ya. Kalau kita gali ke bawah, nah ini PD mulai melakukan akumulasi di harga ARA ya, di harga closingnya di 179. Ini menandakan kalau retail ya, kalau ini ada akumulasinya retail, dia terus melakukan akumulasi hingga harga ARA dengan harapan besoknya naik. Kita lihat ya, sedangkan XA di sini sudah mulai jualan di harga R ya. Ini kalau kita lihat PD ini masih melakukan akumulasi dari harga 176. Kita tarik terus ke bawah, YP ini terus melakukan akumulasi dari harga 171 ya. Ya, sekitar 167 sampai dengan harga ARA ini YP terus melakukan akumulasi, terus melakukan beli sehingga rata-ratanya di harga 170. Sedangkan PD ini melakukan akumulasinya lumayan tinggi dari harga 162 sampai dengan harga akhir ya. Harga ARA
di harga 179. Dan kalau kita lihat di akhir market, kebanyakan yang beli adalah retail. Ya, kita udah nggak pernah lihat lagi XA masuk, kita nggak pernah lihat lagi DX masuk. Kebanyakan di sini kita lihat adalah YP dan juga PD. Jadi dan juga CC di sini ya, sedikit-sedikit. Jadi yang beli itu kebanyakan di akhir market adalah retail. Ya, retail ini sepertinya punya pendapat sendiri kalau saham ini arah dan kemungkinan besok akan naik gitu ya. Lalu kita lihat di 22 Juni besokan harinya. Sorry untuk bagian ini bisa diabaikan ya, karena ini terlihat error. Ya, ini bukan mengikuti saham SDBC, jadi bisa diabaikan aja. Nah, di sini yang menarik adalah sekarang YP menjadi seller. Ya, setelah kemarin YP menjadi buyer, YP sekarang menjadi seller dengan net sell-nya itu sekitaran 12.000 ya, di harga 198. Di harga 198. Sedangkan XC yang sebelumnya menjadi buyer sekarang ini mulai netral ya, karena dia ada belinya juga dan ada sell-nya juga. Sementara XA terus melakukan penjualan. Ini yang perlu kita take note. Lalu kita masuk ke dalam awal market ya. Awal market ini SDBC ini opennya di 190 ya, open di 190. Nah, artinya opennya ini lumayan tinggi daripada harga ARA ya, dimana harga ARA-nya 179, opennya di 190. Dan kita lihat di harga puncaknya ya, selama harganya ini meningkat, ini XC ya, retail XC kebanyakan itu SC, KK dan juga YP ini terus melakukan beli ya, makanya lumayan tinggi di sini rata-ratanya ya. CC di sini juga melakukan beli, terus melakukan beli selama harganya meningkat. Ini karena retail lagi-lagi berharap ya, lagi-lagi berharap saham ini akan arah lagi ya, di hari ini. Setelah kemarin arah, dia berharap keesokan harinya sahamnya arah lagi. Sementara kalau kita lihat XA ini terus melakukan penjualan di harga tertingginya ya, kita bisa lihat di sini XA itu mulai terus melakukan penjualan. Ya, XA terus melakukan penjualan. Di sini XA melakukan penjualan dan XC ini juga mulai menjual barangnya. Ya, sehingga sellernya sekarang menjadi XC dan XA. Kalau kita lihat di skenario-nya ya. YP di sini kita belum melihat melakukan banyak penjualan ya. Karena YP di sini masih berharap ya, sepertinya masih berharap sahamnya akan naik ya. Padahal di sini sudah terlihat mulai pullback. Ya, sudah mulai turun lagi dari 210 ke 193. Nah, di sini baru YP melakukan penjualan setelah dia ngejar harga tadi di 210. Ya, sekarang di harga sekitar 190-an, YP ini mulai melakukan penjualan, yang artinya banyak dari retail itu yang beli di hari ini mengejar di puncak itu melakukan cut loss. Ya, melakukan cut loss, sementara di sini XA itu terus melakukan penjualan ya. Di harga 200 di atas itu dia terus melakukan penjualan, dan setelah kita lihat SA sudah tidak melakukan penjualan lagi, harga itu terus turun ya. SC masih melakukan penjualan dan harga itu terus turun. Nah, barulah di momen ini ya, kita melihat retail melakukan penjualan di akhir market ya. PD, CCNI ini mulai melakukan penjualan di akhir market.
seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan dan ini sahamnya lagi-lagi ditutup ARB ya setelah arah. Nah ini, dan lagi-lagi kalau kita lihat di skenario-nya kali ini ya, dengan akumulasi dari retail, lagi-lagi sebenarnya jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Sahamnya ini akan meningkat lebih tinggi ya, karena retail ini pembeliannya cukup tinggi di akhir market ya, cukup tinggi di akhir market sebelumnya, sehingga sahamnya ini akan meningkat terlebih dahulu di harga open. Terbukti di sini opennya lompat langsung ke 190 ya, jika akumulasinya adalah dari retail yang utama. Tetapi di sini justru akan dimanfaatkan oleh non retail untuk melakukan sell. Contohnya di sini adalah XA dan juga XC untuk melakukan sell, sehingga nanti justru harganya akan menjadi koreksi, harganya akan mengalami koreksi. Apalagi jika Anda adalah YP ya, retail, dan Anda mencoba memanfaatkan momentum untuk membeli saham di harga puncak sepertinya. Ujung-ujungnya adalah Anda menjadi bahan pertukaran barang dari non-retail. Jadi Anda adalah yang memakan order sell dari non-retail, di mana dia sudah untung karena sudah melakukan beli di hari sebelumnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya mau skenario-nya ini adalah akumulasi retail ataupun non-retail, untuk saham ARA ini resikonya cukup tinggi kalau Anda melakukan pembelian. Sehingga saran saya untuk saham ARA ini, Anda bisa ya melakukan pembelian ya. Anda bisa melakukan pembelian, tapi hanya untuk momentum pendek, yaitu di open, dimana kita lihat ya di atas jam 10. Di atas jam 10 biasanya saham itu sudah mengalami koreksi seperti itu. Terima kasih.